Well, hola people, konnichiwa, balik lagi bersama Salvian di channelnya Kudetek. Oke bre, kali ini kita akan rakit PC dengan budget 13 juta pas ya di episode ke 101 kalau nggak salah ya. Oke, jadi sebenarnya ini tuh hasil request dari salah satu konten kreator yang ada di Malang gitu ya. Nama Jadi PC ini tuh pesanan dari salah satu konten kreator yang ada di Malang, namanya tuh Aziz Peach, nanti ada ditampilin lah. Jadi dia bilang kesehariannya tuh ngedit pakai laptop Acer Swift ya. Jadi kayaknya dia udah butuh PC, dia udah nabung katanya. Oke, budget 13 juta ini kira-kira speknya apa? Indies ekonomi tuh dapat seperti apa? Ya udah pasti kalian udah tau lah, pasti dapatnya di bawah rata-rata gitu. Oke, yang pertama ini prosesor ya. Jadi prosesornya tuh kita pakein generasi ke-14 itu Core i5 14400. Mau yang F atau yang non F sama aja sebenarnya, cuma beda di kalau F itu nggak ada GPU-nya, jadi kalian butuh GPU tambahan. Kalau yang non F itu dia ada GPU-nya, jadi kalian nggak pakai VGA juga dia bisa hidup gitu loh bre. Harganya tuh sekitar 2.679.000. Nah untuk motherboardnya, karena memang kita bisa bilang nakan budget karena pengen naikin prosesor dan juga GPU-nya. Untuk motherboardnya kita pakai ya sebenarnya chipsetnya oke lah ya. Chipsetnya B760, tapi untuk mereknya ini dan tipenya ini bisa dibilang entry level, yaitu Biostar B760MX2E DDR4 yang dia tuh cuma punya slot RAM-nya cuma 2, terus slot NVMe-nya cuma 1 gitu. Jadi kalau mau upgrade storage ya harus ke SSD SATA. Ya nanti kita jelasin kenapa kita milih Mobo ini ya, karena memang budgetnya kita pepetin lah supaya VGA sama prosesornya naik. Harganya tuh murah ya. Ini Mobo dengan chipset B760 termurah bisa dibilang ya, 1,3 juta bre. Selanjutnya untuk RAM-nya. Nah ini alasan kita rakit PC indies ekonomi budget 13 juta, RAM-nya dapat berapa bang? Nggak mungkin kan bang, RAM-nya 2x4 GB? Enggak ya bre, RAM-nya kita kasih 16 GB dan RAM-nya juga ala kadarnya. Kita pakai Phenom RX, cuma tipe Phenom RX doang, kapasitasnya 16 GB dual channel. Nah ini tuh RAM value, RAM telanjang, bukan RAM yang ada heatsink, apalagi RGB. Ini juga harganya mahal banget pak, di 1,7 juta. Gila banget tuh. Kemarin kita ngulik-ngulik harga RAM di 2025 Agustus itu masih 600.000 untuk DDR4 16 GB dual channel. Sekarang 1,7 juta. Help me. Inilah yang bikin rakit PC di era indies ekonomi itu nggak worth it lagi ya. Tapi mau gimana, Mas Aziz ini emang butuh PC buat ngedit, jadi ya udahlah 16 GB udah cukup lah. Selanjutnya untuk storage juga ikut naik. Jadi Agustus 2025 itu harganya masih sekitar 500 sampai 600 ribu untuk kapasitas 512 GB. Nah storage dengan NVMe generasi ketiga itu harga sekarang adalah 1,1 juta. Kalau tahun lalu 1,1 juta itu bisa dapat 1 terabyte. Nah sekarang indies ekonomi 1,1 juta cuma dapat 512 GB, itu pun mereknya ya merek Kio gitu ya. Bukan merek kayak Team Group, Adata atau merek-merek kayak Lexar dan lain sebagainya. Ya bisa bilang Kio Midas Force RX7 ini kayak brand yang diwaspadai kayak waktu kemarin-kemarin, tapi di era sekarang yang harga RAM sama SSD lagi naik, kayaknya ya udahlah nggak apa-apa lah pakai Kio gitu ya. Oke, next untuk VGA-nya kita pakai apa? Jadi di rakitan PC episode ke 100 ini di budget 13 juta kita mau nge-push RTX 5000 series. Oke, di video ini kita pakein Palit GeForce RTX 5050, VRAM-nya 8GB, tapi ini yang dual fan, bukan yang single fan. Harganya itu di 4,7 juta. Kenapa nggak 4060 bang? Karena 4060 ternyata lebih mahal dari 5050. Kok bisa gitu bang? Nah, kita tahu juga saya ini bang. Jadi kita ambil 5050 aja. Siapa tahu dia pengen ngegame terus pengen pakai MFG ya, multi frame generation DLSS 4 gitu ya. Oke, jadi ya udah paling inilah udah next gen lah prosesornya generasi 14, VGA-nya udah RTX 5000 series. Nextnya untuk PSU-nya gimana bang? Dapat bagus nggak? Ini lumayan lah ya, kita pakai FSP Vita BD yang 650 watt. Kenapa kita pilih yang 650 watt nggak 550 watt? Ya agak nanggung lah ya, 13 juta 650 watt udah oke lah. Jadi kalau mau upgrade prosesor yang seri K atau upgrade VGA yang kepala 60 tuh masih bisa. Harganya 765.000. Next untuk cooling systemnya kita pakein air cooler ya. CPU coolernya kita pakein Thermalright Assassin X120R yang digital.
Ini tuh harganya murah aja, 328.000 warna hitam, ada warna putih juga. Terus untuk kipasnya, karena Mas Aziz ini pengen yang monokrom gitu ya, jadi warnanya tuh satu aja. Tapi karena motherboard ini belum support ARGB, jadi kita beliin kipas sekaligus kontrolernya. Kipasnya tuh dari brand Olympus ya, kalian udah tahu juga. Ini tuh yang 3-in-1 ARGB ya, Olympus Delta F12, harganya tuh 3-in-1 179.000. Nah, kalau kontrolernya tuh terpisah belinya, harganya 98.000. Namanya tuh Olympus Delta EH10. Nah, kontrolernya ini udah dikasih remote, bre. Jadi kalian bisa ganti-ganti, ini kan ada warna oranye, ada warna hijau, warna biru, warna merah, warna ungu, warna pink, warna putih. Jadi bisa diganti-ganti lah, karena memang mobonya ini nggak support RGB gitu. Nah, menariknya kontrolernya ini support sampai 10 kipas. Jadi kalau kalian mau pasang 10 kipas, kontrolernya sanggup banget gitu. Oh iya, sampai kelupaan ini casingnya kagak dimasukin ya. Kita pakai casing Infinity Noir V2 yang sebenarnya ini tuh free 3 kipas. Cuma kita pesan yang nggak ada kipasnya. Harganya tuh sekitar 320.000 kalau nggak salah yang pakai kipas. Kalau nggak pakai kipas tuh 280.000. Jadi bre, total keseluruhan rakit PC episode ke-101 ternyata ya, bukan episode ke-100, itu di 13.483.000. Gila, kita cek naik lagi coy. Kemarin tuh harga VGA sama harga SSD belum naik, sekarang naik lagi. Sebenarnya ekspektasi harga rakit PC 13 juta tuh sebenarnya pas kalau harganya normal tuh dapat berapa giga sih bang RAM-nya? Sudah pasti RAM-nya dapat 32 giga. Terus untuk VGA mungkin bisa dapat 50-60 ya bro ya. Tapi ya mau gimana lagi, 13 juta kita cuma dapat VGA kepala 5 yaitu 50-50, RAM-nya juga cuma dapat 16 GB. Oke, sebenarnya di video kali ini tuh nggak banyak kita bahas performance karena memang PC ini tuh udah ditunggu sama Mas Aziz. Sedangkan kita benchmark ala kadarnya aja, kita nggak ada overclock, kita nggak ada tuning lain sebagainya. Install Windows fresh, install Steam, install Adobe Premiere Pro, udah bener-bener kita nggak banyak ngetes performance. Jadi mohon maaf banget. Jadi memang video ini tuh pure sebenarnya ngelihat harga 13 juta tuh dapat spek kayak gimana gitu loh. Oke, kita udah tes 3D Mark cuma satu doang, yaitu 3D Mark Port Royal, itu dapat sekitar 5.700-an poin gitu lah. Sebenarnya palit GeForce RTX 5050 Dual ini performance-nya tuh ada di bawah dari Colorful. Kalau Colorful kalau nggak salah dapat poin 6.000-an di Port Royal, bre. Selanjutnya kita coba tes untuk render video ya, sama preview video, karena memang PC ini tuh dipakai untuk keperluan produktivitas. Tapi memang kita tesnya cuma yaitu satu doang, yaitu Premiere Pro gitu. Nggak dicoba buat CapCut ya. Premiere Pro soalnya standarnya kita. Nah, di sini tuh untuk preview video Full HD itu udah pasti lancar banget ya. Preview video Full HD di Premiere Pro terbaru itu sebenarnya butuh spek kayak gimana sebenarnya? Itu minimum PC 7-8 juta juga udah bisa ngedit Full HD lancar, bre. Untuk PC 13 juta ini udah pasti bisa banget di Full HD dan bisa banget ngedit di 4K. Pas kita tes untuk preview 4K yang full preview itu masih bisa lah, masih lumayan lancar karena memang ini previewnya kita belum pakai efek, belum pakai transisi, dan memang masih pakai footage mentah gitu ya. Mungkin kalau kalian mau pakai efek, mau pakai filter, transisi, mungkin diturunin aja previewnya ke setengah supaya lebih lancar lagi di preview 4K. Nah, biasanya editor tuh previewnya kalau nggak setengah ya seperempat gitu loh untuk preview 4K, bre. Jadi masih lancar untuk PC 13 juta. Ya minimumnya memang 13 juta sih untuk ngedit atau preview 4K gitu loh. Karena kebanyakan yang kerja adalah si prosesornya. Si VG-nya tuh kerjanya buat apa, bang? Si VG tuh kerjanya buat ngerender. Nah, rendernya ini sebenarnya ini ada anomali. Kita masih mencari tahu ya, karena kita belum tuning PC ini. Anomalinya apa? PC 13 juta ini untuk render video 1080p, durasi videonya 1 menit, itu butuh waktu 35 detik. Biasanya itu sekitar 13 detikan, bre. Ini kayak lama banget gitu. Terus pas kita coba tes render video 1080p, durasi videonya itu 10 menit, itu butuh waktu 4 menit 32 detik. Ini agak anomali juga gitu ya. Sebenarnya 4 menit 32 detik untuk video 1080p 10 menit itu ya masih terbilang cepat. Harusnya bisa lebih cepat lagi nih, bre. Oke, pas di video 4K kita tes coba render 4K video 1 menit itu butuh waktu 1 menit 42 detik. Ini kayak 1:2 gitu ya. Harusnya tuh sekitar 45 detik, bre, untuk render video 4K durasi videonya 1 menit itu. Nah, pas kita coba tes render video 4K durasi videonya 10 menit, itu malah butuh waktu lebih lama lagi di 17 menit 16 detik. Harusnya render video 4K durasi 10 menit apalagi footage-nya mentah, nggak ada transisi efek dan lain sebagainya, itu bisa kelar di 5-6 menit lah paling lama. Jadi sebenarnya ada anomali dan kita masih belum menemukan gitu loh. Apakah karena memang motherboardnya belum support XMP dan lain sebagainya, tapi memang ini udah jalan di 3200 mega transfer per second gitu. Jadi untuk proses rendering
ini agak memakan waktu sih ya, atau mungkin drivernya ini kita pakai driver yang biasa bukan yang Nvidia Driver Studio, itu juga mungkin ngaruh, tapi kita nggak ada waktu karena mau dikirim habis syuting ini gitu ya. Oke, itu dia untuk performance, produktivitas, editing, rendering di Premiere Pro terbaru 2026. Nah, kita juga ada tes buat main game sebenarnya, ini buat gambaran aja ke kalian betapa oke lah DLSS 4 itu kalau kita pakai VGA paling entry levelnya RTX 5000 series. Kita di sini cuma ada tes 4 game doang, bre. Pertama itu ada Monster Hunter Wilds, tapi kita juga mau kasih tahu juga ya, sebenarnya FPS yang paling real itu yang mana bang gitu. Jadi kita coba tes Monster Hunter Wilds di resolusi 1080p udah pasti, tapi settingan grafiknya kita set ultra dan DLSS-nya itu kita udah pasti aktifin DLSS 4 Multi-Frame Generation 4 kali ya, dan ray tracing-nya high. Itu bisa dapat di rata-rata 141 fps dan minimumnya juga masih oke di 116 fps. Tapi ketika kita matikan DLSS 4 Multi-Frame Generation-nya, kelihatan frame aslinya itu cuma 36 fps rata-ratanya ya. Jadi bener-bener RTX 5000 series ini game changer lah, bisa dibilang ya. Buat kalian yang emang pengen FPS gratisan ya, kalian beli RTX 5000 series karena FPS aslinya cuma 36 FPS gitu ya, tanpa DLSS 4 gitu. Itu buat gambaran aja. Game selanjutnya kita nggak akan tes untuk yang tanpa MFG ya, semuanya pakai MFG. Game selanjutnya ada Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy kita coba tes di resolusi 1080p, settingan grafiknya ultra, DLSS 4-nya aktif, multi-frame generation-nya 4 kali. Rata-rata FPS yang didapat adalah 61 FPS dengan minimum di 35 fps. Nah, minimumnya ini sih agak ganggu karena tiba-tiba kadang suka drop gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalian bisa turunin grafiknya di high atau medium pakai DLSS 4 Multi-Frame Generation supaya bisa dapat di 70 sampai 80 fps, supaya minimumnya tuh nggak terlalu mengganggu lah gitu dropnya. Game ketiga ada Doom The Dark Age. Ini juga game yang berat banget, tapi kita coba tes di set grafik Ultra Nightmare ya, paling mentok kanan, tapi resolusinya tetap di 1080p dan DLSS 4 Multi-Frame Generation-nya aktif di 4x 4 kali. Rata-rata FPS-nya oke banget nih di 124 fps, tapi yang mengganggu adalah dia punya minimum FPS-nya yang dropnya bisa sampai ke 27 fps. Sebenarnya DLSS 4 Multi-Frame Generation pun ada yang harus dikompromikan, yaitu drop FPS-nya bisa dalam banget break gitu, karena memang lagi-lagi frame palsu gitu ya. Oke, game terakhir ini ada game yang bisa dibilang game kompetitif, yaitu Delta Force. Kita coba di resolusi 1080p dengan grafik ultra juga, dan karena memang game ini belum support DLSS 4 Multi-Frame Generation, jadi ya DLSS-nya tuh masih DLSS biasa gitu loh, belum MFG. Di kita setnya balance. Rata-rata FPS-nya udah minimum banget buat game kompetitif ya, di 131 fps, jadi kalian masih bisa pakai monitor 144 Hz, dan minimumnya juga nggak terlalu rendah banget di 84 fps, karena memang ini bukan MFG 4 kali, jadi minimumnya tuh nggak terlalu rendah lagi. Oke, kira-kira itu dia untuk ulasan atau rakitan PC episode ke-100 ini dengan budget 13 juta in this economy. Jujur sebenarnya memang agak kecewa sama spesifikasi yang didapatkan, tapi memang ini spesifikasi yang paling masuk akal yang bisa kita kasih ke kalian. Kenapa kita pakai Intel? Karena Intel di generasi ke-14 di 2,6 juta kayaknya menarik banget sih ya. Core i5 14400, terus pakai GPU RTX 5050 gitu. Aku agak takut kalau makin GPU AMD karena memang Mas Aziz ini juga bukan entusias juga ya. Jadi kita pakai yang aman aja, yaitu Nvidia GeForce RTX 5050, dayanya nggak terlalu besar. Bisa dibilang ini ramah untuk anak kos ya. Ini belum kita tes juga untuk penggunaan daya sama suhunya karena memang ini kita mepet banget waktunya sih, Bre. Karena Sabtu Minggu kita libur ya, jadi nggak kepegang gitu loh. Oke, kira-kira gimana menurut kalian untuk rakitan PC episode ke-100 ini dengan budget 13 juta di ekonomi dunia yang sedang kacau ini ya? Coba tulis di kolom komentar apakah kalian puas dengan spesifikasi yang kita pakai untuk PC pertamanya Mas Aziz menggantikan Acer Swift tahun 2021 kalau nggak salah itu ya. Coba tulis di kolom komentar, Bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.